Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12, kaum bapak ayat 13, kemudian kaum Hawa ayat 13, ayat 14. Kaum Adam 13, kaum Hawa ayat 14, diawali dari ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Tema khotbah kita hari ini pohon yang mandul. Kemarin yang sering kita dengar adalah istri mandul. Tetapi ini justru pohon yang mandul. Bagaimana pohon mandul? Itu pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu yang dikatakan dengan pohon mandul. Tapi beda halnya dengan orang percaya. Kalau orang percaya itu tidak ada yang mandul, ya. Tidak ada istilah mandul bagi orang percaya. Kalau pohon bisa mandul, bisa nggak berbuah, tetapi orang percaya seharusnya berbuah, menghasilkan buah. Nah, pohon ara ini adalah gambaran. Pohon ara adalah gambaran dari satu bangsa. Itulah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang sangat giat beribadah, taat terhadap hukum-hukum Taurat. Itu bangsa. Jadi bangsa ini bangsa pilihan, bangsa yang rajin ibadah, bangsa yang mentaati hukum Taurat. Tetapi bangsa ini dikatakan bangsa yang mandul. Karena Tuhan berharap melalui bangsa ini akan sampai kabar baik kepada bangsa lain, tapi ternyata gagal. Karena kegagalan bangsa ini, maka dikatakan bahwa mereka sama dengan pohon ara yang mandul, tidak menghasilkan seperti harapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita juga hidup di tengah-tengah bumi ini, tetapi tidak menghasilkan atau tidak berbuah seperti yang diharapkan Tuhan, itu sama dengan pohon ara. Kalau pohon ara ini nanti dikutuk Tuhan, ya. Tuhan Yesus pada waktu dia mencari buahnya, lalu dia tidak menemukan apa-apa, yang ada hanya daun lebat, Tuhan kutuk. Kenapa Tuhan kutuk? Karena dari pohon itu yang diharapkan adalah buah, bukan daun. Yang diharapkan dari pohon itu adalah buahnya, bukan daunnya. Walaupun daunnya lebat, seperti ini ya, kita lihat. Ini sangat lebat daunnya. Walaupun daunnya sangat lebat, kalau tidak berbuah, pohon ara yang daunnya lebat tanpa buah ini tidak berguna. Ketika seseorang lapar, ketika seseorang membutuhkan, dia tidak bisa memberikan apa yang orang lain perlukan, apa yang orang lain butuhkan. Itu namanya mandul. Pohon yang mandul, pohon yang tak berbuah, pohon yang tak berguna, itulah pohon ara. Jadi daunnya aja yang lebat ya. Ini gambaran manusia zaman sekarang. Kalau pada zaman dulu itu perjanjian lama bangsa Israel. Kalau kita sekarang adalah orang-orang Kristen. Orang Kristen bisa daunnya lebat. Bagaimana maksudnya orang Kristen berdaun lebat? Rajin ibadah, rajin doa, rajin memberi. Ya, ini kan daun lebat ya. Tetapi di tengah-tengah kerajinannya ini dosa jalan terus. Berarti nggak berbuah.
Dia rajin sekali, seolah-olah kerajinannya itu membuat dia orang baik. Membuktikan dia seolah-olah orang rohani. Oh, dia baik itu, lihat rajin sekali. Dia rohani itu, dia rajin sekali, ya. Di tengah-tengah gereja dia seperti orang rohani, tetapi di tengah-tengah lingkungan atau di mana dia berada, yang dikeluarkan dari dalam hatinya senantiasa dosa, berarti hanya berdaun, bukan berbuah. Maka kita bisa menilai diri kita, saya berdaun lebat atau berbuah ini. Jangan nanti daunnya rimbun ya, tapi nggak ada apa-apa. Kalau hanya daun rimbun tak berbuah, nggak berguna. Kalau saudara menanam jeruk tapi nggak ada buahnya, buat apa? Kita kan menghasilkan buah untuk bisa dijual, ada hasil. Tapi kalau nggak berbuah, biasanya orang tebang. Tebang pohonnya, tanam yang baru. Kalau kita juga hanya berdaun saja, buat apa di hadapan Allah daun-daun? Buat apa kita rajin-rajin, tapi dari dalam nggak ganti-ganti? Yang lama terus datang, ya. Kehidupan yang lama terus, pikiran yang lama terus, tabiat yang lama, karakter yang lama, semua lama-lama, walaupun sudah mengikuti ibadah, sudah rajin hal-hal rohani, kelihatan rohani, tetapi faktanya rohat kudo, ya, rohat kudoi, bukan keinginan Tuhan, bukan hati Tuhan, tetapi hatiku, keinginanku, apa yang aku mau. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan pohon yang berdaun lebat tanpa buah. Ya, coba diskusikan di sebelahnya, kamu berdaun atau berbuah ini? Kan gitu ya. Kita tanya teman kita. Waktu kita tanya, maka tembakan itu kena juga ke kita, ya kan? Waktu kita tanya, aku sudah berbuah atau hanya berdaun? Sekian lama aku menjadi Kristen, yang keluar selalu daun. Daun itu menyemakkan. Jatuh ya jadi sampah, sapu lagi. Jatuh jadi sampah, sapu lagi. Itu kalau daun. Tapi berbuah nikmat rasanya. Orang lain bisa menikmati. Coba mangga kita berbuah, bisa kita bagi tetangga. Tapi kalau berdaun aja, hanya daun yang jatuh. Sampahmu ini gitu ya. Sampahmu ini tambah tiap hari, bikin repot orang. Jadi kita kalau mengeluarkan sampah-sampah tiap hari, ngerepotkan orang lain ya. Sampah kita aja yang dilatin, bukan buahnya yang dinikmati. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen yang terus mengeluarkan sampah-sampah. Kelakuan kita, cara kita berbicara, pola pikir kita, tindakan kita, karakter kita, semuanya yang lama-lama, semuanya sampah-sampah. Di hadapan orang kayak rohani, aku memuji, ya gitu ya, sambil tutup mata. Ku tinggikan, ku agungkan namamu di bumi dan di sorga. Tapi Tuhan bilang, bohong aja. Bukan dengan nyanyian aku dipuji ditinggikan. Lihat sikap hidupmu sudah berubah atau belum? Karaktermu, tabiatmu, pola pikirmu, tindakan-tindakan nyatamu, itu yang perlu buahnya, bukan dari lagu-lagu. Kalau lagu-lagu itu gampang ya, lagu-lagu gampang sekali. Tetapi kalau mengeluarkan buah yang baik dari dalam diri kita, itu yang diperlukan Tuhan. Dan itu kita tidak mampu mengeluarkan kalau bukan Tuhan yang membenahi kita terlebih dahulu. Kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu membersihkan yang kotor-kotor di dalam, kita gak bisa mengeluarkan yang baik. Gak bisa mengeluarkan benih kebenaran. Harus dibersihkan dengan darahnya, baru keluar yang benar. Jadi pohon ara mandul, orang Kristen mandul. Ya, kalau dia belum percaya, dia mandul. Kalau belum ada Kristus di dalam kehidupannya, dia orang Kristen mandul. Kenapa? Gak bisa berbuat apa-apa untuk Allah. Gak bisa memuliakan, menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak Allah. Pasti kehendaknya selalu yang dia kerjakan. Kehendaknya yang dia pikirkan, ya bukan kehendak Allah.
Ini tadi yang dikatakan dengan mandul ya. Rajin ibadah, berdoa, pelayanan, tetapi yang dilakukan tetap dosa. Bisik-bisik, kau gimana gitu ya. Yang sebelahmu, kau tetap dosa keluar atau sudah kebenaran? Pasti kalau ditanya malu ya kan. Ya tanya diri sendirilah. Tanya diri sendiri, kalau tanya sebelah pasti nggak terbuka dia. Malu. Coba masing-masing tanya dirinya. Apakah yang sudah kau keluarkan tiap hari? Apakah dosa dan dosa ini tetap keluar? Merek Kristen, isi dosa. Merek orang beribadah, isi setan. Kan gitu ya. Isinya di dalam, kalau dosa terus berarti gak ganti rajanya. Pimpinannya belum ganti. Maka orang yang belum ganti pimpinannya, belum ganti keluar. Yang lama terus keluar, sampah-sampah terus keluar, yang menyemakkan. Jadi kalau sampah yang kita keluarkan orang lain pun tidak suka ya. Siapa yang suka dengan sampah? Pasti orang bilang, buang sampahmu sendiri, jangan kau kasih ke aku. Ini kita bagikan sampah kita ke tetangga, pasti dia marah. Ke pasangan kita kasih sampah-sampah dosa kita, pasti dia gak suka ya. Kita jalarkan kayak Hawa kepada Adam. Ya, Hawa mau terima sampah Hawa ya. Adam terima sampah Hawa. Iya. Adam di sini juga terima sampah Hawa. Hawa di sini juga terima sampah Adam. Sehingga saling buang sampah. Makanya sampahnya bertumpuk. Sampah sendiri udah banyak, terima lagi dari yang lain. Makin banyak sampahnya. Sehingga orang gak nyaman dekat dengan kita. Kalau dekat sampah kan gak nyaman ya. Dekat tumpukan sampah gak nyaman. Maka tiap hari di jalan itu aja, tiap hari disapu sampah itu. Supaya kelihatan indah. Coba kalau dibiarin semak semua, waktu kita lewat, mata rusak melihatnya. Jadi Tuhan memandang kita rusak matanya. Melihat sampah-sampah kita banyak ya. Terlalu banyak sampahmu kau timbun-timbun. Gak bau kau rasa tidur dengan sampahmu, tidur dengan dosamu, kan gitu ya. Ya, maka yang Tuhan harapkan adalah buah. Kalau pohon itu ada musim memang, ada musim berbuah. Tetapi kalau orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, dia pasti menghasilkan buah, dan buah itu bukan musiman. Oh, hari ini musim durian, nanti musim rambutan, ini musim mangga, bukan ya. Kalau buah punya musim-musim berbuah. Kalau orang percaya, dia bukan musim-musiman, tetapi berbuah senantiasa. Buah pertama orang percaya apa? Buah roh. Ini yang pertama ya. Buah orang percaya adalah buah roh. Ada kasih. Sudah ada kasih kita? Kasih ini bukan kasih kasih eros, bukan, tetapi kasih agape, kasih Allah kepada manusia, kasih kekal, kasih yang rela berkorban, kasih yang menyelamatkan. Apakah kasih seperti itu sudah ada pada kita? Kalau kasih eros semua orang punya, ya, tetapi kasih agape tidak semua punya. Maka yang mempunyai kasih agape hanya orang yang sudah memiliki Allah dan dia punya roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa yang ada pada kita? Ini sebenarnya buah roh ini satu ya. Roh itu satu, inilah keluar dari roh yang satu itu. Dari roh yang satu ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahtera, ada kesabarannya, ada kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan ada penguasaan diri. Bagaimana maksudnya penguasaan diri? Penguasaan diri itu artinya kalau tidak terjangkau, jangan jangkau. Itu namanya penguasaan diri. Ini gak terjangkau, dijangkau pusing kepala.
Besok pagi begitu ayam berkokok, aduh utangku hari ini kena ya itu ya. Hari ini tanggal pelunasannya. Waduh, belum ada uang. Ini namanya menjangkau yang tidak terjangkau. Tapi orang percaya ada penguasaan diri. Kalau aku belum mampu, aku tidak ambil. Kalau aku belum bisa, aku tidak paksakan. Itu penguasaan diri ya. Kalau belum waktunya berumah tangga, jangan berumah tangga, penguasaan diri. Nah, itu termasuk ya. Ini belum waktunya dipaksakan. Sesudah berumah tangga berantakan. Iya kan? Makanya penguasaan diri itu penting sekali bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi orang tua, tapi juga bagi anak muda ya. Dalam segala hal perlu penguasaan diri. Ya, apalagi yang ada ini penguasaan diri, kesetiaan. Ya, setia kepada Allah, setia kepada persekutuan, setia kepada pasangan, setia, terutama setia kepada Allah ya. Kalau dia setia kepada Allah, pasti setia kepada pasangan. Kenapa orang nggak setia kepada pasangan? Karena dia nggak setia kepada Allah. Kuncinya di situ. Orang yang setia kepada Allah nggak mungkin dia telantarkan pasangannya. Pasti dia setia. Jadi siapa yang nggak setia dengan pasangan berarti rusak hubungan dengan Allah. Kuncinya di situ ya. Kenapa Adam mempersalahkan Hawa? Karena rusak hubungan dengan Allah. Sebelum rusak hubungannya, ketika hubungannya baik dengan Allah, dia bilang apa? Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Inilah kekasih hatiku, kan gitu ya. Tapi sesudah dia jatuh ke dalam dosa, perempuan ini yang kau berikan gitu ya, Tuhan lagi yang salah. Kenapa Tuhan dipersalahkan? Karena rusak hubungan dengan Tuhan. Mengapa rumah tangga hancur? Rusak hubungan dengan Allah. Kalau hubungan baik dengan Allah, pasti dengan pasangan baik. Mengapa orang tua dan anak juga rusak? Hubungan ke atas nggak beres. Kalau beres hubungan, pasti beres kepada sesama. Jadi kunci utamanya ke atas dulu ya. Setia kepada Allah, pasti setia dalam persekutuan. Setia kepada Allah, pasti setia terhadap pasangan. Kesetiaan, lalu sukacita. Lihat wajah temannya, ada nggak sukacitanya? Pasti senyum ya kan, waktu dilihat pasti senyum. Nggak mungkin kalau dilihat dia merengut gini. Ya, waktu di sini bisa kita sukacita, tapi hari-hari kita lalui dengan apa? Jangan nanti setiap hari dari bangun pagi sampai tidur malam muka muram terus. Sehingga malas jumpa pasangannya. Kenapa? Asal ketemu muram, di luar sana senyum-senyum gitu ya. Jadi dia lebih suka di luar karena banyak orang senyum sama dia. Di rumah merengut gitu. Jadi kaum bapak malas pulang ke rumah karena di rumah cerewet. Bukan hanya muka muram tapi juga cerewet-cerewet ya. Gitu ya kaum bapak. Makanya malas pulang ke rumah. Lebih baik rasanya kedai tua. Kedai tua situ kan nggak ada yang merengut. Semua senyum-senyum sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah, ini sukacita yang dipengaruhi dari roh. Yang memiliki roh yang bisa sukacita. Yang memelihara roh. Jangan nanti, sudah ada roh, tapi sukacitanya kok enggak ada. Berarti dia tidak memelihara roh yang ada di dalam dirinya. Tidak mau dipimpin roh itu. Orang yang enggak mau dipimpin roh, hilang sukacitanya. Bukan tetap ya, sudah ada sukacita, sudah ada damai. Tapi karena dia tidak mau dipimpin oleh roh yang ada di dalam dirinya, maka hilang damai, hilang sukacita. Maka cepat ya. Cepat bertobat. Kenapa hilang sukacitaku ya? Mengapa hilang damaiku ya? Berarti aku tidak mau dipimpin oleh roh. Aku tidak mau diatur, dikendalikan oleh roh. Lalu siapa yang mengatur aku? Diriku sendiri, pikiranku sendiri, akalku sendiri, keinginanku sendiri. Ketika kita dipimpin oleh diri sendiri, sukacita dan damai akan hilang. Kesabaran. Kesabaran ini lebih lebih condong ada pada kaum bapak ya. Iya,
atau kaum ibu? Siapa yang paling sabar antara kaum Adam dan kaum Hawa? Oh, kaum ibu lebih sabar. Kaum ibu yang paling sabar katanya. Setuju kaum bapak? Setuju ya? Kaum ibu paling sabar katanya. Kalau kaum bapak berpikir kaum bapak ininya paling sabar. Walaupun dicerewetin kami diam-diam gitu ya. Tapi kaum ibu kami paling sabar. Walaupun anak-anak bandel semua, kami menghadapi bapak-bapak pergi keluar sana. Oh, berarti lebih sabar kaum ibu. Oh, berarti kaum bapak dan ibu sama-sama sabar ya. Mengapa sabar? Karena buah roh. Maka orang yang sudah memiliki roh Allah ada kesabaran. Menghadapi masalah, menghadapi cerewet, menghadapi amarah, semua ada kesabaran. Enggak langsung melarikan diri. Ya. Kemurahan. Kemurahan ini bukan hanya berkemurahan dalam memberi uang ya. Seringkali kita pikir aku nggak ada uangku, bagaimana aku bisa memberi? Tidak selamanya berkemurahan itu dalam uang. Tapi kita bisa berkemurahan di dalam segala hal. Waktu kita berkemurahan. Tenaga kita berkemurahan. Memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran. Ini uang tak ada, tenaga pun pelit. Dua-duanya pelit ya. Uang tak punya, tenaga pun pelit memberi. Seharusnya kalau aku nggak memiliki uang, biarlah tenagaku ini kuberikan untuk pekerjaan Tuhan. Pikiranku kuberikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya berkemurahan. Berkemurahan memberi. Bukan berkemurahan itu menerima ya. Berkemurahan itu artinya memberi. Memberi dalam segala hal yang kita bisa. Apa yang kita mampu berilah. Kalau kita bisa memberi tenaga, berikan tenaga. Bisa memberikan ide, berikan ide. Ya, kalau kita bisa memberikan uang, berikan uang. Apa yang ada aku punya, aku berkemurahan memberikannya. Inilah buah roh. Kemudian kebaikan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan, ya. Kalau di sini nampaknya lemah lembut semua nih. Enggak ada yang kasar ya kan? Semua lemah lembut, apalagi waktu ibadah. Enggak ada satu pun nampak muka garang. Tapi pulang-pulang nanti dari pintu ini sudah mulai nampak dia. Ya, kelihatan aslinya gitu. Berarti dalam ruang ibadah ini enggak aslinya gitu ya. Ditutup-tutupi. Tapi sesudah di rumah masing-masing baru kelihatan siapa dia sebenarnya. Keluar aslinya sehingga orang pun ketakutan. Matanya sudah mulai bulat semua. Kalau marah kan bisa gitu ya. Bulat dia semua. Sama kayak setan. Makanya orang marah itu kayak setan persis. Saya pernah melihat orang kerasukan, matanya ini benar-benar kelihatan hanya putihnya, nggak ada lagi nampak hitamnya. Bulat benar-benar ya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah buah orang percaya ya. Buah roh ini satu kesatuan semua. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi satu buah roh ketika kita menerima roh Allah. Dia akan mengeluarkan kasih, mengeluarkan sukacita, mengeluarkan kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, dan seterusnya. Itu buah orang percaya. Oke, sudahkah kita berbuah? Buah pertama. Oh, ini buah pertama, nanti ada buah kedua. Sudah ada buah pertama kita? Buah roh? Kalau belum berarti belum ada rohnya. Kalau nggak ada pohonnya mana bisa ada buahnya? Ya kan? Sudah berbuah manggamu? Dari mana buahnya? Pohonnya aja nggak ditanam gitu ya. Jadi bagaimana seseorang bisa mengeluarkan buah roh kalau roh Allah sudah ada? Bagaimana roh Allah ada kalau Kristus ada? Tidak mungkin orang mengeluarkan menerima roh kalau Kristus tidak ada. Karena roh itu dimeteraikan oleh Kristus. Ketika seseorang menerima Kristus, dimeteraikan dengan roh Allah. Ketika orang menerima roh Allah, dia akan berbuah roh. Ya, berbuah roh itu ada kasih, ada sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, dan sebagainya. Itu buah pertama. Baik, supaya nggak ngantuk, coba tanya sebelahnya, udah berbuah saudara? Nah gitu ya.
Sudahkah kamu berbuah? Buah yang pertama ini dulu. Bagaimana jawabannya? Buahnya sudah ada. Kalau sudah ada Roh Kudus pasti sudah ada buahnya. Kalau belum ada Roh Kudus pasti nggak bisa berbuah. Gimana? Asam? Oh, mengkal. Mengkal buahnya. Bisakah ini mengkal? Oh, kasih itu nggak mengkal loh. Ketika Tuhan Yesus mati kan masak, ya kan? Mana mengkal kasihnya? Sekali dia mati, sekali dia mengasihi, terjadi pengampunan. Itu masak namanya, matang. Jadi kasih yang seperti itu yang harus kita punya. Bukan mengkal kasihnya. Kalau mengkal kasihnya nggak akan bisa membuat orang lain bertobat. Ya, kasih Kristus sepenuhnya kita terima, maka kasih kita mengalir kepada orang lain, membuat orang lain juga bertobat dan mereka juga diselamatkan. Jadi kalau saudara menerima kasih yang setengah-setengah, berarti belum. Itu belum namanya. Karena Kristus itu satu pribadi, gak bisa diterima tangannya aja. Ya, tangannya aja Tuhan, kakinya gak usah, gak bisa. Karena dia satu pribadi, maka kita menerima dia sepenuhnya. Kematiannya, pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk pengampunan dosa kita. Waktu kita menerima itu, maka melalui itulah keluar kasih kita. Kasih seperti kasihnya. Bukan kasih seperti kasih kita ya. Kasih sebagaimana ku terima, itu mengalir dari diriku. Bukan dibuat-buat. Ya, kalau kasih dibuat-buat itu nggak bertahan lama. Tapi kasih yang dari Allah itu kekal. Kasih yang dari manusia itu semu, tapi kasih Kristus itu bersifat kekal. Yang kedua, Yang kedua ya, buah yang kedua adalah buah yang kekal atau buah yang tetap. Buah yang tetap ini adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Mari kita baca dari Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 kita baca bersama-sama. 5 sampai 6. 2, 3, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Berarti Tuhan Yesus itulah pokok. Akulah pokok dan kamulah ranting. Jadi pokok ini pokok besar, kita ranting, itu yang kecil ya. Ranting itu kan yang pohon kecil, kita nempel ke pohon itu baru bisa berbuah. Lalu buahnya dari mana? Dari pohon besar ini. Berarti orang yang tidak nempel dengan pohon gak mungkin menghasilkan buah. Karena buahnya tadi dari pohon besar. Akulah pokok anggur ya. Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Buah apa yang dimaksud Yesus ini? Barang siapa tinggal di dalam aku yang pokok, kamu ranting, kamu berbuah banyak. Buah yang dimaksud di situ adalah buah yang tetap. Melalui pelayanan kita ada jiwa yang terselamatkan. Bagaimana supaya lewat hidup kita ada jiwa kita bawa kepada Tuhan kalau kita tetap di dalam pokok itu. Siapa yang melekat pada pokok, siapa yang bersekutu dengan Kristus, memelihara persekutuan dengan Kristus, dia pasti menghasilkan buah. Berarti bukan kerja keras kita ya. Tetapi bagian kita adalah nempel, melekat. Jadi kalau menghasilkan buah itu bukan kepintaran seseorang.
bukan kehebatan orang, tidak. Tetapi ketika dia melekat terus di dalam Kristus, maka dia bisa menghasilkan buah. Jadi kalau begitu, mengapa sampai sekarang aku belum menghasilkan apa-apa? Mengapa sampai sekarang satu jiwa pun belum ada kubawa kepada Tuhan? Di mana salahnya? Mengapa tidak ada buah yang tetap, buah yang kekal kubawa kepada Tuhan? Kemungkinan besar aku tidak tetap tinggal di dalam pokok itu. Aku tidak melekat padanya. Tapi mulai aku melekat kepada yang lain. Melekat kepada pokok yang lain, bukan pokok anggur. Pokok mana kita? Pokok duit, ya. Melekat kepada pokok yang lain. Kalau kita melekat kepada pokok anggur, pasti menghasilkan buah yang kekal, buah yang tetap. Itulah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jiwa yang diselamatkan, jiwa yang berharga melalui diri kita. Jadi kita ini hanya ranting, kita hanya alat. Bukan kita yang menghasilkan buah itu, Tuhan sendiri. Tuhan yang mengalirkan sari-sari makanan kepada ranting-ranting. Maka bagian kita tetap melekat. Ini pokok, saya nempel. Ketika saya terus menempel dengan dia, sari-sari makanan dari dia akan mengalir. Maka jiwa kita segar, hidup kita segar. Akhirnya ketika kita sampaikan firman, orang yang menerimanya pun dapat berkat. Tapi kalau kita nggak nempel, kita nggak segar. Maka orang percaya itu kenapa nggak ada sukacitanya? Karena nggak nempel dengan pokok anggur. Kita yang sok patentengan, nggak pun nempel bisa kok gitu. Waktu kita nggak nempel, kita sendiri kering. Muka kita kering, semangat kering, tidak ada semangat ya, tidak ada gairah untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita tidak punya persekutuan dengan Kristus yang terpelihara, yang erat. Kalau kita erat hubungan dengan Kristus, pasti kita merasakan kasih-Nya melimpah. Aliran kasih Kristus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu juga kita alirkan kepada orang lain. Ini buah yang tetap ya, buah kekal atau buah tetap, jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kemudian ini salah ketik, ini Matius 28 ya, bukan 22. Matius 28 ayat 19 sampai 20, mari kita baca. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama ayat 19 kaum Adam, 20 kaum Hawa. 2, 3 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang disuruh Tuhan sendiri ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, inilah perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah. Kemana pergi? Jadikanlah semua bangsa. Bukan hanya satu kampung, satu suku, tapi semua bangsa yang ada di dunia ini menjadi muridku, bukan muridmu. Jadikan semua bangsa di muka bumi menjadi muridku, pengikutku. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi tugas orang percaya itu luas. Jadi orang percaya nggak ada pengangguran. Udah tamat sarjana nggak nganggur ya, karena pekerjaannya sangat luas. Setuju ya, yang baru wisuda? Nggak ada pengangguran. Jangan bilang aku pengangguran, tidak. Ini pekerjaan yang sangat luas kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadikan semua bangsa, coba semua bangsa. Berapa suku lah kita kumpul ini? Sedikit ya, suku Karo,
suku Toba, suku Nias, Simalungun? Ada Simalungun. Siapa Simalungun? Ya, Tionghoa. Baru berapa suku ini? Padahal di Indonesia saja banyak sekali suku. Berarti masih banyak tugas kita. Jangan berpuas diri kalau udah selamat sendiri. Aku udah dijamin masuk surga kok. Aku sudah diampuni. Titik. Tidur. Bukan. Ada tugas yang dipercayakan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Aku sudah selesaikan pengampunan di atas kayu salib. Sekarang tugas mula meneruskannya. Kalau dia sudah selesaikan kita nggak bagikan, kan nggak sampai. Coba kalau kita pesta, udah adanya catering. Udah ada catering, tapi kalau nggak dibagikan, kan nggak sampai kepada tamu. Tuhan Yesus memang sudah kerjakan di atas kayu salib. Tapi kalau kita tidak sampaikan kepada orang lain, nggak sampai kepada orang berdosa. Maka tugas kita belum selesai. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Belum seorang pun ku bawa tangan kosong pulang kah. Siapa berani pulang tangan kosong? Angkat tangannya. Berani pulang? Jangankan tangan kosong, diri sendiri pun belum pasti kan gitu ya. Diri sendiri aja pun kalau mengeluarkan sampah-sampah terus tiap hari kan belum pasti. Apalagi membawa jiwa kepada Tuhan. Maka semua orang yang sudah percaya, ini tugas kita. Pergilah kepada orang percaya ini, karena muridnya sudah ke sorga. Murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sudah ke sorga. Lalu siapa yang meneruskan tugas ini? Tugas kita yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah percaya, yang sudah menerima kasih yang terbesar, bagian kitalah untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus. Bukan tugas pendeta. Tugas pendeta khotbah. Ngerti ya? Ngeri ya? Ngeri atau ngerti? Ngeri. Tugas pendeta khotbah, tugas orang percaya, orang yang telah diselamatkan adalah pergi, jadikan semua bangsa menjadi murid. Berarti kalau semua orang percaya sudah pergi, minggu depan gak muat lagi tempat ini, ya kan? Kenapa kita gak penuh? Karena gak pergi-pergi, ya kan? Pergi memang, tapi kemana? Perginya kemana kan gitu ya? Bukan pergi melakukan kehendak Allah. Bukan pergi seperti yang Tuhan suruh. Kalau kita pergi seperti yang Tuhan suruh, pasti jiwa-jiwa akan datang kepada Allah. Jadi jangan berpuas diri kalau makan minum pakai cukup. Bukan untuk itu kita. Bukan untuk makan minum pakai kita di bumi. Orang yang telah ditebus bukan hidup untuk diri sendiri lagi, tetapi hidup bagi Kristus. Hidup untuk membawa buah yang tetap. Kalau buah yang tetap ini keluar dari hidup kita, waktu kita dipanggil Tuhan pulang ke sorga, buahnya akan ketemu di sana. Oh, ini buah yang dulu kukumpul di bumi, sekarang sudah terkumpul di sorga. Saudara senang kalau buahnya banyak nanti di sana? Ya, jangan kumpulkan sampah-sampah ya, daun-daun. Kalau daun-daun nggak bisa dibawa ke sana, tapi buah itu yang bisa dibawa ke sorga. Buah yang tetap, buah yang kekal, itulah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang percaya bukan selesai. Menjadi orang yang diselamatkan, awal kita memulai pekerjaan kita. Awal berselamat, awal mengerjakan buah roh dan juga buah yang kekal. Buah roh otomatis ya. Buah roh itu otomatis diberikan. Saat kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus dan langsung mengeluarkan buah-buah roh. Kalau buah kekal, ini harus kita kerjakan. Dia nggak otomatis keluar. Buah kekal ketika kita melayani, ketika kita berbagi kasih,
maka jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita sebelum kita mengakhiri kehidupan ini. Sebelum kita pulang, kerjakan bagian yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau belum ada buah, berarti belum ada roh. Kalau belum ada roh, maka perlu menerima Kristus. Orang yang sudah menerima roh, otomatis keluar buah roh. Lihatlah diri saudara. Sejak kapan ada buah roh keluar? Kalau belum ada, jangan pertahankan mengaku diri percaya. Rugi nanti. Ya, rugi kita kalau kita pertahankan. Aku udah percaya kok, tapi nggak pernah mengeluarkan buah. Yang keluar selalu dosa. Berarti belum. Ketika kita sadar kita belum, disitulah hati kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan, aku belum terlihat dari buah yang keluar dari diriku. Selalu kejahatan, selalu dosa. Bukan buah roh. Dari buahnya kita mengenal pohonnya. Kalau memang belum, nyatakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Ya, kan gitu ya. Kalau kita nggak jujur, gimana Tuhan bisa menolong? Nggak mungkin Tuhan tolong kalau kita tutup-tutupi. Tapi ketika kita terbuka, memang jelas Tuhan, buah yang keluar dari diriku, semua buah pahit, semua buah asam, tak ada yang menyukakan, baik bagimu maupun bagi sesama. Dari situ kita sadar siapa kita. Tapi memang orang yang sudah dimeteraikan dengan roh Allah, otomatis buah roh keluar dari dirinya. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Dia memang mengasihi orang lain. Dengan sendirinya. Tanpa disuruh dia pelayanan, dia kerjakan. Karena dorongan dari roh itu sendiri. Dan buah yang tetap itu ketika kita pakaikan kasih yang sudah kita terima, mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa, maka jiwa itu akan berbalik kepada Tuhan. Itulah buah orang percaya. Jadi kalau tidak berbuah, berarti belum ada roh. Kalau sudah ada roh pasti berbuah. Beda dengan pohon mandul ya. Pohon ara mandul itu karena memang enggak musimnya. Tapi kalau orang percaya, sekali ada roh, dia akan berbuah terus menerus. Bukan musiman. Ini musim gugur ya. Musim gugur buahnya, maka enggak kelihatan. Sekarang musim lebat buahnya. Jadi dia kadang sukacita, kadang tidak, kadang damai, kadang gelisah. Ya, kadang melayani, kadang tidak. Orang yang sudah memiliki buah roh Allah, dia memiliki dua buah. Buah roh, buah kekal, buah yang tetap. Buah roh otomatis, buah yang kekal harus kita taati si pemberi perintah. Kalau kita mentaati, bukti kita mengasihi dia. Kalau kita tidak mentaati, berarti kita melawan dia. Ketika Adam dan Hawa tidak taat, itu sama dia dengan melawan Allah. Menentang ketetapan Allah. Sekarang kita diberi perintah oleh Tuhan. Karena itu aku sudah selesaikan bagianku. Sekarang ku berikan tugas kepadamu. Pergilah. Sampaikanlah kasih yang sudah ku kerjakan di kayu salib. Supaya semua bangsa menjadi muridku. Ketika kita taat berarti kita mengasihi dia. Ketika kita tidak taat berarti kita menentang dia. Jadi orang percaya penentang. Kalau kita menentang Tuhan, pasti damai sejahtera kita berkurang. Sukacita kita berkurang. Semakin kita mentaati dia, semakin damai, semakin melimpah sukacitanya. Maka orang yang mengerti ini, dia tidak akan pernah berhenti mentaati Tuhan. Ya, dia tidak akan mau berhenti karena sukacitanya ketika mentaati, mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pohon yang mandul, pohon ara akan dikutuk oleh Tuhan. Demikian juga kehidupan kami, walaupun kami berdaun,
rajin beribadah, tetapi kalau tidak menghasilkan buah akan ditebang. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Orang percaya yang tidak berbuah akan dihukum. Oleh karena itu, ketika masih Tuhan beri waktu, kesempatan bagi kami untuk menghasilkan buah, kami mau ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang menyadari dirinya selama ini belum berbuah, mereka tahu sumber buah berasal dari Kristus, agar mereka membuka hati untuk menyambut Engkau. Karena ketika Engkau ada, Engkau akan meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, dan Roh Kudus akan menghasilkan kasih. Kasih akan menghasilkan jiwa. Kami berterima kasih untuk firman ini, meteraikan di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Karena itulah tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.